Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita, kali ini di mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika budaya dalam menilai pasar global. Ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai asal mula budaya, yang kedua mengenai elemen budaya, yang ketiga mengenai budaya dan international marketers, yang selanjutnya mengenai cultural borrowing, dan yang terakhir mengenai perubahan budaya yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, untuk yang pertama, kita bahas dulu yuk apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya dan asal mula budaya. Budaya atau culture diyakini oleh para ahli merupakan kumpulan nilai, ritual, simbol, kepercayaan, dan proses berpikir yang dipelajari dan dibagikan. Kemudian budaya ini diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, gambar berikut ini mengenai asal mula, elemen, dan konsekuensi dari budaya. Berdasarkan gambar, budaya berasal dari beberapa aspek yaitu geografis seperti perbedaan iklim, topografi, flora, fauna, dan mikrobiologi, sejarah, teknologi, dan ekonomi politik, serta institusi sosial seperti keluarga, agama, dan kepercayaan, pendidikan, media, pemerintah, dan organisasi bisnis. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, budaya berasal dari lokasi geografis yang variatif. Perbedaan iklim, topografi, flora, fauna, dan mikrobiologi mempengaruhi sejarah, teknologi, ekonomi, jenis komoditi yang ditanam, dan jenis makanan yang dimakan. Contohnya, individu yang lahir dan besar di daerah dengan iklim tropis mungkin akan menyukai makanan dan minuman bercita rasa dingin dan segar. Sedangkan individu yang lahir dan besar di daerah dengan iklim dingin mungkin akan lebih menyukai makanan yang bercita rasa pedas atau hangat. Yang kedua, budaya berasal dari peristiwa bersejarah yang mempengaruhi perilaku konsumennya. Kemudian yang ketiga, budaya berasal dari peristiwa ekonomi politik seperti konflik politik dan ideologi yang mempengaruhi institusi sosial, nilai budaya yang dianut, dan cara berpikir. Yang keempat, budaya berevolusi berdasarkan perkembangan teknologi. Namun tidak semua aspek dalam budaya berubah, namun lebih ke arah menyesuaikan dan beradaptasi. Dan yang kelima yaitu adalah budaya berasal dari institusi sosial seperti keluarga, agama, dan kepercayaan, pendidikan, media, pemerintah, dan organisasi bisnis yang mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan seperti posisi kesetaraan atau ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, kelompok usia, hingga kelas sosial dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen dari budaya. Nah, budaya ini sendiri terdiri atas 5 elemen yaitu nilai atau value, ritual, simbol, kepercayaan atau beliefs, dan proses berpikir atau thought process. Sehingga international marketers harus merancang produk, sistem distribusi, dan program promosi berdasarkan elemen budaya tersebut. International marketers harus mengedepankan prinsip cultural sensitivity atau sensitivitas terhadap keanekaragaman budaya sembari menghargainya. Mari kita bahas lebih dalam mengenai elemen budaya satu persatu. Yang pertama kita mulai dari nilai budaya, yaitu cultural value, di mana nilai budaya tiap kelompok masyarakat di berbagai negara memiliki keanekaragaman yang unik. Nilai budaya juga memberikan informasi bagi international marketers mengenai bagaimana elemen budaya ini memberikan pengaruh bagi jenis bisnis dan perilaku pasar konsumen tersebut. Nilai budaya juga dapat memprediksi beberapa aspek dalam pemasaran seperti perilaku konsumen, status konsumsi produk luxury, brand switching, WOM, hingga impulsive buying. Hal ini yang dikemukakan oleh Geert Hofstede. Beliau mengatakan bahwa ada 5 dimensi budaya, yaitu yang pertama ada di individualism or collective index atau IDV. Dimensi ini fokus pada orientasi pada diri sendiri. Yang kedua ada the power distance index atau PDI. Dimensi ini fokus pada orientasi otoritas. Yang ketiga ada the Uncertainty Avoidance Index atau UAI. Dimensi ini fokus pada orientasi risiko. Yang keempat ada the Masculinity or Femininity Index atau MAS. Dimensi ini fokus pada ketegasan dan prestasi. Dan yang kelima ada Long Term Orientation, yaitu dimensi ini fokus pada
bandingan pandangan antara masa lalu dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua elemen budaya yaitu ada ritual, merupakan pola perilaku dan interaksi yang dipelajari dan dilakukan secara terus-menerus. Contohnya upacara pernikahan atau makan malam rutin setiap akhir pekan di restoran favorit. Hidup manusia sebagai konsumen dipenuhi dengan berbagai ritual yang dilakukannya. Coba silakan komen di bawah ini ritual apa atau kebiasaan apa yang sering Anda dan keluarga Anda lakukan. Yuk langsung komen di bawah ini ya. Yang ketiga, ada yang dinamakan simbol atau symbols. Edward T. Hall, seorang antropologis, menjelaskan bahwa budaya adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Simbol merupakan salah satu cara untuk menginterpretasikan komunikasi tersebut dan merupakan kunci dari proses sosialisasi. Beberapa contoh simbol adalah bahasa dan estetika. Yang keempat ada kepercayaan atau beliefs. Berbagai kepercayaan dan agama yang dianut oleh individu di dunia juga mempengaruhi pola konsumsi konsumen. Dan yang kelima ada proses berpikir atau thought processes. Perbedaan cara dan proses berpikir individu dan kelompok di budaya yang berbeda juga akan mempengaruhi mereka sebagai konsumen. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai budaya dan international marketers. Pada dasarnya, budaya berkaitan dengan rancangan manusia untuk menjalani kehidupan. Budaya kan merupakan kombinasi antara perilaku dan nilai, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dipelajari, dibagi, dan ditransmisikan dari suatu kelompok masyarakat antar generasi. Budaya memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal. Budaya juga mempengaruhi bagaimana cara manusia sebagai konsumen untuk melakukan kegiatan konsumsi produk. Nah, international marketers perlu mempelajari budaya demi meningkatkan kepuasan konsumen berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Setiap negara maupun kelompok masyarakat memiliki budaya yang pasti berbeda. Sebagai contoh, dalam menyajikan iklan, terkadang marketers menampilkan suatu simbol. Kita ambil contoh simbol halal ya. Bagi konsumen muslim atau yang menganut budaya untuk mengkonsumsi makanan halal, simbol tersebut akan meyakinkan mereka untuk membeli produk yang ditawarkan. Perlu diyakini juga nih bahwa pasar global bersifat dinamis, terus berubah dan terus berkembang berdasarkan kondisi ekonomi, teknologi hingga pengaruh budaya juga. Sehingga budaya dan international marketers dapat dikatakan sebagai agen perubahan atau agent of change. Variasi budaya yang begitu banyak membuat international marketers harus mempelajari dan memahami aspek budaya sehingga dapat fokus. Karena pada dasarnya budaya itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu, terutama kehidupannya sebagai konsumen. Untuk yang selanjutnya ada yang dinamakan cultural borrowing. Adalah upaya yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk belajar dari budaya lain demi mendapatkan solusi untuk permasalahan tertentu dalam masyarakat. Hal ini diartikan berdasarkan prinsip bahwa setiap budaya pasti memiliki keunikan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Dalam pengaplikasian cultural borrowing, perlu diingat bahwa tidak semua budaya itu harus kita implementasikan. Perlu adanya proses adaptasi dan penyesuaian pula. Selanjutnya, dalam memasuki pasar global dengan keanekaragaman budaya yang berbeda dengan negara asal atau home country, maka international marketers dihadapkan dengan memperkenalkan inovasi produk kepada konsumen baru juga. Ini memerlukan proses perubahan budaya yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Dalam artian yaitu planned and unplanned cultural change. International marketers memiliki dua alternatif dalam memperkenalkan produk inovasi kepada konsumen baru dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yang pertama yaitu international marketers dapat menunggu perubahan atau inovasi produk itu diserap sendiri oleh konsumen tersebut. Dalam artian berarti ini adalah unplanned change. Contohnya pemasaran produk inovasi dapat dilakukan dengan cara dan metode pada produk yang memiliki tingkat kesamaan paling dekat. Jadi teknik iklan yang sudah ada dapat diaplikasikan untuk memasarkan produk baru tersebut. Yang kedua, international marketers dapat menginisiasi perubahan atau penyerapan inovasi kepada konsumen tersebut, yang dapat kita katakan sebagai planned change.
Contohnya adalah melalui revolusi industri atau perang. Baik, untuk pertemuan kita yang kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.